TikTok dikabarkan siap-siap menghentikan aplikasinya bagi pengguna di Amerika Serikat mulai Minggu 19 Januari 2025 waktu setempat. Diketahui 19 Januari merupakan tanggal berlakunya Undang-Undang Larangan Federal terhadap aplikasi media sosial milik ByteDance tersebut di AS. Menurut sumber yang tak mau disebutkan namanya, pengguna yang membuka TikTok pada 19 Januari akan melihat pesan pop-up yang mengarahkan mereka ke situs web dengan informasi tentang larangan tersebut. TikTok juga berencana memberikan opsi kepada pengguna untuk mengunduh semua data mereka sehingga mereka dapat mencatat informasi pribadi mereka. Lantas warganet AS beralih kemana ya? Pencekalan TikTok adalah imbas dari perintah Kongres AS pada awal 2024. Ketika itu, Washington memerintahkan TikTok agar melepaskan diri dari perusahaan induknya, ByteDance. Alasannya, ByteDance dituduh mencuri berbagai data pribadi warga AS dan menyerahkannya ke pemerintah Cina. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Warga AS dari aplikasi yang dikendalikan oleh pesaing asing. Nah, TikTok diberi waktu setahun untuk mencari orang, perusahaan, atau lembaga yang mau membeli seluruh saham mereka dari ByteDance. Menurut Bloomberg, pada 14 Maret 2024, miliarder asal Kanada Kevin O'Leary sempat menawarkan diri untuk membeli TikTok dengan alasan banyak usaha kecil, mikro, dan menengah yang tergantung pada aplikasi tersebut. Namun ia mundur karena harga saham TikTok terus menurun. Nah, TikTok tentu nggak tinggal diam. Segala cara ditempuh untuk bisa bertahan di AS, salah satunya mendekati Presiden terpilih Donald Trump. Bahkan sebelum tenggat 10 Januari lalu, perwakilan ByteDance telah bertemu dengan Donald Trump. Trump pun telah mengirim sinyal untuk mempertahankan operasional TikTok di negeri Paman Sam. Trump menyebut ingin mempertahankan TikTok di AS lebih lama lagi, lantaran selama masa kampanyenya ia juga menggunakan platform tersebut dan mendapat respon yang luar biasa. Nah, TikTok user di AS kini mulai hijrah ke aplikasi yang ternyata juga bukan buatan dalam negeri, melainkan masih buatan Cina, yakni RedNote dan Lemonade. Bahkan Lemonade adalah aplikasi yang juga dikembangkan oleh ByteDance. RedNote menjabarkan diri menyerupai aplikasi Instagram milik Meta. Perbedaannya, di RedNote ada fitur untuk melakukan kegiatan niaga. Fitur ini bermanfaat bagi warganet yang berwira swasta secara daring. Adapun Lemonade oleh pengembangnya dikatakan menyerupai aplikasi Pinterest. Berhubung keduanya juga buatan Cina, maka ada risiko menghadapi pencekalan lagi dari Washington. Pertanyaan berikutnya, gimana nasib 7.000 karyawan TikTok yang kerja di kantor cabang di AS? Perusahaan mengatakan agar karyawan nggak perlu khawatir. Terlepas dari keputusan pemerintah minggu nanti, kantor TikTok di AS tetap buka karena subjek permasalahan oleh pemerintah adalah perlindungan data pengguna, bukan operasional perusahaan. Selain itu, para pengamat politik juga menyimpulkan Trump bakal menggunakan TikTok sebagai alat untuk menekan Cina. Jadi, lobi-lobi politik untuk menyelamatkan TikTok diprediksi masih terus berjalan. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.